Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. kami hormati Buya Bapak Dr. Kiai Haji Zulkifli Muhadli SH MM. Masih saya ingat nama beliau. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari yang cerah ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan dan kekuatan untuk menghadiri acara hitanan anak dari Bapak Arifuddin dan Ibu Nurmala Sari. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, atas nama keluarga kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak dan Ibu menghadiri undangan kami. Dan terima kasih juga buat jiran tetangga, sobat sahabat, sanak famili yang telah turut membantu sehingga pelaksanaan acara pada pagi hari ini kita melaksanakan dengan baik. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya mewakili keluarga. Kebetulan Pak Arifuddin ini, Pak Arif adalah adik ipar saya, kemudian istrinya adik sepupu saya yaitu Ibu Nurmala Sari. Kalau kami di Bima dipanggil Daimala. Jadi kami di Bima bertetangga, Pak. Selain dari keluarga, kami hidup bertetangga. Di saat masa kecil Daimala ini ya di rumah kami, Pak. Jadi bersama ibu saya. Ini Daimala, ibunya istrinya Pak Arif ini. Jadi kami sama-sama dari Bima. Kami tinggal di ring Istana Bima, Pak, di sana. Jadi Daimala ini waktu gadisnya penari istana dia ini. Ya luar biasa, Pak Arif ini bisa mendapatkan penari yang luar biasa di Istana Bima ini. Jadi itu kisah kami, Pak, di Bima dulu, Pak. Tapi setelah kami datang di KSB, kami memiliki KTP KSB, Pak. Artinya kami adalah tahu tanah Samawa, dan kami harus menjunjung tinggi nilai-nilai budaya adiluhung, budaya tradisi tanah Samawa. Jadi alhamdulillah tadi malam dilaksanakan acara brodak. Betul-betul kami terapkan, Pak, budaya Samawa, Pak. Jadi anak yang di Hitan ini saya lupa namanya, panjang banget, Pak. Jadi anak pertama dari Pak Arif ini dan Ibu Mala, Anissa Asila Nala Dipa, ini anak pertamanya. Kemudian anak yang kedua Afrila Nur Fayala. Aduh luar biasa nama anak kita nih. Tentu dengan hati tulus kami mohon keikhlasan Bapak dan Ibu untuk memberikan doa. Mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi wanita yang solehah, menjadi hidupnya bermanfaat buat diri mereka, bermanfaat buat kedua orang tuanya, dan bermanfaat juga buat keluarga kita semuanya. Jadi saya tidak panjang memberikan sambutan ini. Tentu di dalam pelaksanaan ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati. Mungkin penempatan Bapak dan Ibu tidak sesuai dengan status sosial Bapak dan Ibu. Mungkin dari sisi pelayanan, oleh karena itu kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Jadi ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya akhiri kata hati ini. Kalau ada jarum yang patah, janganlah disimpan di dalam peti. Kalaupun ada kata-kata saya yang salah, janganlah ditaruh
dan disimpan di dalam hati. Tidak ada laut yang tidak bergelombang dan tidak ada gading yang tak letak. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Dahir. Acara selanjutnya, ceramah agama hikmah akikah dan hitan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andus Kiai Haji Lalu Zulkifli Muhadli BA SHMM selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang dan Rektor Universitas Cordova. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik dan anak-anakku yang saya cintai, khususnya Pak Arifuddin dan Ibu Nur Malasari dan keluarga besar. Alhamdulillah pada siang ini, pagi ini, kita hadir karena Pak Arif ini merasa harus bersyukur. Banyak nikmat yang telah diberikan Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau ingin ingkari, yang kau tidak sebut-sebut. Banyak sekali nikmat yang kita terima ini. Bahkan ketika kita tidak taat pun Allah tetap memberikan nikmatnya. Nama Allah yang pertama di dalam Asmaul Husna itu Ar-Rahman. Ar-Rahman itu Maha Pengasih. Kasihnya Allah itu kepada seluruh makhluk. Bukan saja kepada orang beriman, tapi juga kepada orang tidak beriman. Sehingga ada orang yang bertanya, kenapa orang-orang yang tidak beriman pun bisa sukses hidupnya di dunia, tetap mendapat rezeki, tetap bisa berhasil? Apa bedanya kita ucapkan bismillah dengan tidak mengucapkan bismillah? Padahal bismillah itu artinya dengan nama Allah. Ketika kita memulai sebuah pekerjaan, kita ucapkan bismillah dengan nama Allah. Kenapa diucapkan bismillah? Karena Allah itu maha kuat. Jadi ketika kita mencangkul di sawah, kita ucapkan bismillah dengan nama Allah yang maha kuat, yang memberikan kekuatan kepadaku sehingga aku kuat mencangkul. Ketika kita membuka toko kita, kios kita ucapkan bismillah. Kenapa bismillah? Karena Allah itu maha kaya. Al-Ghani, maha kaya. Al-Mughni, yang memberi kekayaan. Jadi ketika kita mulai usaha, kita ucapkan bismillah dengan nama Allah yang maha kaya dan yang memberi kekayaan. Itu bismillah. Ketika kita memulai perjalanan, kita ucapkan bismillah. Kenapa mulainya dengan bismillah? Karena Allah yang memberi keselamatan. Assalam, Al-Hafidh. Al-Hafidh artinya yang menjaga. Agar perjalanan kita selamat dan dijaga oleh Allah. Kemudian ada orang bertanya, loh itu
kawan-kawan saudara-saudara kita yang tidak baca bismillah mencangkul juga, kuat juga. Itu saudara-saudara kita yang tidak baca bismillah laku juga tokonya, barangnya. Itu saudara-saudara kita yang tidak baca bismillah selamat juga di perjalanan. Terus apa bedanya orang yang baca bismillah dengan yang tidak baca bismillah? Bedanya di mana? Bedanya orang yang baca bismillah, membaca bismillah itu sudah menjadi ibadah. Sudah mendapat pahala dengan baca bismillah. Orang yang tidak baca bismillah tentu tidak dapat pahala karena tidak membacanya. Yang kedua, bismillah itu Bismillahirrahmanirrahim. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk ini. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dia yang telah menciptakan semua yang ada di atas bumi ini untukmu. Untukmu. Untuk siapa saja. Bahkan semut-semut pun mendapatkan bagian dari rahmannya Allah. Rahman itu mencakup seluruh makhluk. Tapi rahimnya Bismillahirrahmanirrahim. Rahimnya itu hanya untuk mereka yang beriman. Jadi ketika kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita minum, kita bekerja, kita berjalan, semuanya itu satu kita dapat pahala, yang kedua kita dapat rahimnya Allah. Apa rahimnya itu? Rahim itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Apa bedanya orang yang dapat rahim dengan tidak dapat rahim? Kalau Rahman semua dapat. Tapi apa bedanya yang dapat rahim dengan tidak dapat rahim? Yang dapat rahim itu di dunia dia dapat apa yang disebut dengan berkah. Di akhirat dia dapat apa yang disebut dengan surga. Jadi ada berkah. Sama. Hasil panennya sama. Dia dapat 1 juta yang baca bismillah. Yang tidak dapat baca bismillah dapat juga 1 juta. Apa bedanya? Bedanya di berkah. Apa berkah itu? Al-barakatu hiya ziyadatul khairat wal hasanat. Berkah itu adalah tambahan kebaikan pada sesuatu. Jadi pada uang 1 juta yang berkah dengan uang 1 juta yang tidak berkah beda. Uang 1 juta yang berkah akan mendatangkan kebaikan-kebaikan tambahan. Uang 1 juta yang tidak berkah ya biasa-biasa aja. Dia akan dipakai, dibelanjakan, beli makanan, beli pakaian, habis. Uang 1 juta yang berkah itu ada tambahan-tambahan kebaikan. Dia beli makanan, makanannya itu menyehatkan. Dia naik sesuatu, dia naik kendaraannya itu memberikan kebaikan. Dia bisa duduk berdampingan dengan orang baik. Itu berkah. Jadi ada tambahan-tambahan kebaikan yang didapat oleh rizki yang berkah, yang dia peroleh karena dia beriman, karena dia mendapatkan rahim dari Allah di samping Rahman yang merata untuk seluruh makhluk ciptaan Allah. Nanti kelak di akhirat rahim Allah itu akan